Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita langsung masuk pembahasan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istizanu salasun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istizan, ya, minta izin itu 3 kali. Fa in udhina laka wa illa farji'. Kalau diizinkan, ya, kita dapat izin, boleh masuk. Tapi kalau nggak boleh, maka farji', ya, pulang, balik. Sudah diterangkan kemarinnya panjang lebar, ya. Kemudian yang berikutnya an Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'd, bukan Sa'id tapi Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-istizanu min ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkan kita minta izin sebelum masuk. Tujuannya apa? Supaya bisa menjaga pandangan. Maka udah benar itu tulisan di depan pintu, ya. Ucapkan salam, ketuk, tunggu 1 menit, kasih kesempatan kami memakai jilbab. Ada, ya, stiker itu. Itu udah bagus. Mungkin yang ada perlu, ya, tukang paket atau yang lainnya, itu nggak apa-apa, Pak, ditulis di pintu, ya. Ucapkan salam, ketuk, kemudian apa? Tunggu 1 menit, beri kesempatan kami memakai jilbab. Karena Nabi bilang tujuan dari meminta izin adalah untuk apa tadi? Menjaga pandangan. Berarti yang benar itu Bapak kalau ngetuk pintu, Assalamualaikum, Bapaknya balik badan, membelakangi pintu. Itu yang bagus, seperti itu. Kemudian benar yang berikutnya an Rib'i ibni Hirash qala haddatsana rajulun min bani Amir ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Dari Riba', ya, namanya agak susah disebut ini. Rib'i, ya, Ibni Hirash. Beliau cerita ada seseorang dari Bani Amir minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi baitin, dan dia ada di sebuah rumah. Faqala a'aliju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimi ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istizan. Faqala lahu qul assalamu alaikum a'adkhulu. Jadi gini, Pak. Seseorang tadi minta izin kepada Nabi, langsung minta izin, bolehkah saya masuk? Maka Nabi pesan sama pembantunya, coba ajarin cara minta izin, gitu. Ternyata disarankan mendahulunya dengan apa? Salam dulu. Assalamualaikum a'adkhulu. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kita begini, Assalamualaikum, saya boleh masuk enggak? Nah, gitu, ya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu.
Fa'adzina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengizinkan sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada kaitannya sama bahasan yang lalu ya. Sangat dianjurkan menyebarkan salam, dan adabnya sebelum minta izin ucapkan salam dulu. Tadi itu kemarin salamnya yang bagus, Assalamualaikum. Kemudian dari Kildah ibni Hanbal al-Hanbal, qala ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Ini orang nyelonong, Pak. Masuk aja. Wala salam wala kalam ya. Enggak salam, enggak ngomong apa-apa, masuk aja. Maka Nabi negur, irji' faqul assalamualaikum adkhulu. Baliknya, ulangi, bilang apa? Assalamualaikum, baru minta izin adkhulu. Jadi ada adabnya ya. Berarti boleh, Pak. Misalnya anak melakukan kesalahan, suruh ngulangi. Misalnya lagi diajarin, lagi dibawa ke masjid, si anak penyelonong aja. Sini ya. Kaki apa dulu kalau mau masuk masjid? Kaki kanan kan, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Enggak apa-apa disuruh diulang anak kecil ya, anaknya sendiri. Nah, itu ya, ini ajaran Nabi. Ada yang masuk nyelonong, maka Nabi ngajarin suruh apa? Diulangi. Sebagaimana orang yang sholatnya buru-buru. Kemarin udah dibahas ya, suruh ulangi lagi. Kemudian sekarang masuk pembahasan, kalau kita minta izin, kemudian yang punya rumah nanya siapa di situ, kita jawabnya apa? Nama kita. Jangan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya siapa? Antum seterkenal itu, orang dengar nama langsung tahu gitu. Oh, si fulan. Jangan deh. Sebutkan apa? Nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Imam. Imam mana? Imam Taraweh. Yang lengkap ya, yang lengkap siapa gitu. Bapaknya siapa? Nah, baru ada cirinya tuh ya. Imam, bapaknya Hisham atau bapaknya Haidar gitu. Jadi tahu orang. Ya. Ini ada tamu ini. Minta izin nggak tadi masuknya? Dari Anas radhiyallahu anhu fi hadithihi al-masyhur fil Isra'. Ini singkat aja lah ya. Yaitu ini Masya Allah Imam An-Nawawi membawakan dalil betapa malaikat Jibril ketika bawa Nabi Isra Mi'raj mau ke atas langit yang pertama. Itu kan langit-langit itu banyak pintu-pintu, Pak. Langit itu di atas kita itu ada pintunya. Malaikat Jibril nggak bisa sembarangan keluar masuk juga. Semua ada prosedurnya, ada aturannya, ya. Tidak sebagaimana yang sekarang terjadi di dunia, semaunya sendiri ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, semua ada aturannya. Sekelas malaikat Jibril izin, ya. Maka ketika nyampe di langit yang pertama, istaftaha, malaikat Jibril minta dibukakan pintu. Malaikat yang menjaga pintu nanya, man hadza? Siapa ini? Kata malaikat Jibril, apa? Jibril. Ah, ini nggak usah diperjelas, Jibril cuma satu doang. Setahu saya nggak ada yang namanya malaikat namanya sama, itu belum nyampe ke saya dibaca ya.
Ternyata malaikat Jibril bersama orang lain. Maka penjaga pintu nanya, "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Di dalam riwayat yang lain nanya lagi penjaga pintunya, apakah dia telah diutus? Baru malaikat Jibril jawab, iya sudah diutus. Apa hikmahnya buat kita? Malaikat juga tidak tahu hal yang ghaib. Nabi udah diutus bertahun-tahun. Isra Mi'raj kapan? 10 kenabian kan? Udah 10 tahun dakwah di Mekah. Malaikat penjaga langit yang pertama nggak tahu kalau Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Jadi fix yang mengetahui hal yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diizinkan. Begitu seterusnya, langit kedua, ketiga, keempat. Setiap baru nyampe lapisan langit berikutnya, malaikat Jibril minta izin dibukain pintu. Setiap mau dibukain pintu, penjaga pintu nanya, siapa ini? Jawabnya Jibril. Jawab nama kita ya. Malaikat Jibril aja nggak sombong. Saya. Subhanallah. Yang di dalam riwayat kan dijelaskan malaikat Jibril itu sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Allah muliakan dengan apa? Al-Quran. Bapak tahu nggak satu analisa kesimpulan yang sangat menakjubkan? Segala sesuatu yang bersama Al-Quran pasti Allah muliakan. Ya enggak? Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran jadi pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Bulan Ramadan pertama kali diturunkan Al-Quran jadi bulan terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Udah. Kalau mencari kemuliaan di sisi Allah, Allah ingin berkahi, nggak ada jalan lain kecuali Al-Quran. Habiskan waktu kita mempelajari Al-Quran, habiskan. Ya, orang yang sudah selesai setoran 30 juz aja masih sibuk murojaah, Pak. Nggak bisa itu 30 juz sudah beres. Apa? Enggang-enggang tanggung ya? Besok lupa itu. Ada jadwal murojaah bertahun-tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meragukan hafalan beliau? Diceritakan setiap Ramadan malaikat Jibril datang ke rumah Nabi. Ngapain? Nabi setoran murojaah. Itulah dalil Al-Quran itu tersusun. Kan tadinya turunnya mencar-mencar kan? Tersusun. Yang pertama Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus sampai An-Nas. Nabi yang memberi arahan kepada para sahabat itu pun juga berdasarkan wahyu, ya. Karena Nabi menyetorkan hafalannya kemana? Malaikat Jibril. Dan hebatnya Nabi mengajarkan Quran kepada para sahabat itu qiraahnya macam-macam, Pak. Luar biasa hafalan Nabi kayak apa kan? Yang terkenal itu qiraah sab'ah, luar biasa. Kita satu qiraah aja nggak beres-beres. Satu qiraah aja nggak beres-beres. Nabi itu bacaannya macam-macam mengajarkan kepada sahabat. Bacaan kita yang kita pakai sehari-hari. Nanti kalau Bapak ada kesempatan ke Maroko, Pak. Maroko bacaannya jauh beda sama kita. Yang bacanya itu loh. Wadduha wal laili idza saji
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Kayak gitu-gitu. Pasti orang yang belum siap mental macam-macam seuzon. Islam aliran mana lagi nih? Astagfirullah. Itulah Pak, kadang-kadang kita kurang ilmu, egonya tinggi, akhirnya sok tahu, ya kan? La ilaha illallah. Kemudian berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah. Ya. Suatu hari Abu Dzar keluar di malam hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan sendirian. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka Abu Dzar berjalan di bawah bulan, ya, di bawah bayang-bayang bulan, ya, naungan sinar bulan. Faltafata fara'ani, maka Nabi menoleh ngelihat ke Abu Dzar. Nabi nanya, man hadza, siapa itu? Jangan dibayangin zaman sekarang Pak, sekarang mah banyak lampu, ya. Dulu di masa Nabi listrik belum ada Pak, ya. Listrik belum ada, apalagi lampu jalan nggak ada, ya, gelap. Maka ketika Nabi lihat ke Abu Dzar, kok Abu Dzar tahu itu Nabi? Ayo. Karena Nabi paling terkenal ciri khas gerak-geriknya itu loh, langkahnya, aromanya, ya, wanginya Nabi, ya kan? Wajahnya yang bercahaya keimanan itu terpancar dari wajahnya. Abu Dzar tahu itu Nabi. Nah, siapa itu? Maka Abu Dzar bilang apa? Abu Dzar. Ya, sebut namanya. Di Bapak juga nanti kalau ditanya di jalan, Bapak siapa ya? Ayo, siapa? Jangan kayak begitu. Ya, kita bukan artis, sebut aja, ya. Siapa, ya? Abu Muhammad misalnya. Abu Muhammad siapa ya? Itu yang biasa kajian di Asyuhada misalnya, atau di Al-Hanif. Oh iya, nah, kan enak ya. Jangan tebak-tebakan Pak. Kasihan ya. Kemudian yang berikutnya Ummu Hani. Ada yang kenal Ummu Hani? Kemarin udah saya bahas sedikit lah. Lupa nggak Pak? Masih lupa? Ummu Hani itu kakak perempuannya Ali bin Abi Thalib. Hani bin Abi Thalib. Ummu Hani bin Abi Thalib. Ummu Hani ini kakak perempuannya Ali bin Abi Thalib. Qalat, radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu." Ummu Hani masuk ke rumahnya Nabi SAW. Namanya apa? Saudara, ya, masih ada hubungan darah kan? Jatuhnya sepupu ya? Iya, sepupunya Nabi, ya. Ya walaupun bukan mahram, tapi di Indonesia juga nganggap masih ada hubungan keluarga, ya, saudara, ya. Masuk, Nabi lagi mandi, Fatimah megangin hijabnya, gitu ya. Masya Allah, zaman dulu itu Pak, kalau sekarang kamar mandi ada pintunya kan, zaman dulu belum tentu. Kadang-kadang pakai kelambu doang kayak gitu, ya. Jauh Pak, jauh. Speed tank juga belum ada dulu di Mekah. Bener. Kalau mau buang air tuh cari ke padang pasir jauh dari manusia. Itu. Zaman dulu. Coba tanya GPT. Speed tank tahun berapa pertama kali ada? Coba iseng-iseng tanya. Ya. Barangkali nanti ada sejarahnya itu. Ya, itu Nabi mandi dipegangin hijabnya sama Fatimah itu. Maka Nabi tanya, "Man hazihi?" Siapa itu? Jawabnya apa? Ana Ummu Hani. Ala kulli hal, kesimpulannya apa? Kalau ditanya siapa, jawab
namanya. Nih, pernah kejadian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir. Jabir radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi, fadaqaqtul baba, ya, sebelum masuk rumah ketuk pintu. Maka Nabi nanya, manza, siapa itu? Faqultu ana. Jabir bilang apa? Ana. Maka Nabi nyaut, ana. Ka'annahu karihaha. Nabi bilang ana sambil menunjukkan ketidaksukaannya. Saya. Kalau ditanya jawab apa? Namanya jawab. Gitu ya. Baru kita masuk ke judul. Ini nyelesain bab kemarin ini tanggung. Sekarang adab bersin ya. Kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha yuhibbul attas wa yakrahu tasa'ub. Sesungguhnya Allah suka, ya, Allah mencintai bersin dan membenci nguap. Tahu nguap, Pak? Angop tuh bahasa mana? Menguap berarti manusia itu zat padat yang bisa menguap ya. Yang menguap kan? Allah nggak suka sama menguap, tapi Allah suka sama bersin ya. Maka lanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Karena Allah suka bersin ya, maksudnya Allah suka sama orang yang bersin. Maka orang yang bersin ya, apabila dia bersin hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah ya. Kemudian yang mendengar orang yang bersin itu bilang alhamdulillah, mengucapkan apa? Yarhamukallah. Indahnya ya didoakan. Artinya apa? Yarhamukallah. Semoga Allah menyayangimu. Ya Allah ya Rabbi. Disayang sama orang tua, seneng gak Pak? Gimana yang sayang sama kita? Allah. Kemarin tuh saya dapat ungkapan yang sangat indah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau ya, seandainya manusia itu mengetahui bagaimana Allah mengurusi urusan dia, ya, dia akan mengetahui betapa Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sayang ibunya, bapaknya. Maka oleh sebab itulah hatinya akan penuh dengan kecintaan kepada Allah. Saya bacain Arabnya nih Pak. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, "Law ya'lamul 'abdu kaifa yudabbirullahu lahu umurahu la'alima yaqinan anna Allah arhamu bihi min ummihi wa abihi." Seandainya seorang hamba mengetahui bagaimana Allah mengatur untuknya urusan-urusan dia, maka dia akan penuh keyakinan bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu dan ayahnya sayang kepada anaknya. Maka oleh sebab itulah hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Yakin gak Pak? Yakin gak? Ya? Betul, ibu kita sayang banget sama kita, ya kan? Tapi Allah lebih sayang lagi kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Makanya tadi doanya apa? Yarhamukallah. Semoga Allah menyayangimu. Subhanallah. Ini indah sekali ya ungkapan ini ya. Seandainya tahu artinya kita didoakan sama saudaranya. Wa amma tasa'ub, adapun nguap, bener kan nguap ya?
terjemahan Indonesianya ya. Fa innama huwa minasyaiton. Nguap itu dari syaiton. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila datang nguap itu ya, biasanya ngantuk ya, orang ngantuk baru nguap kan, maka tahan semampunya. Gimana Pak, Bapak nahan nguap? Giginya ketemu, gigi atas ketemu gigi bawah Pak, insya Allah nggak jadi nguap. Gitu tuh. Saya kalau nahan nguap itu biasanya udah nahan pakai gigi, pengen keluar dari hidung Pak, saya pecat lagi hidungnya. Udah. Dari mata airnya keluar. Allahu Akbar, maksa banget. Pokoknya Nabi pesan apa? Ditahan semampunya. Kalau nggak bisa ya, mulut Bapak pasti kebuka, tutup Pak. Ya, ditutup. Bisa pakai baju, bisa pakai tangan, ya gitu. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Karena kenapa suruh ditahan nguapnya? Karena kalau engkau nguap, syaitan akan tertawa. Ya. Kita Allah pesan ya, syaitan itu musuh kalian, jadikanlah mereka itu sebagai musuh. Musuhin syaitan itu. Kita itu sedang berperang melawan makhluk yang tidak terlihat. Kita dapat informasinya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis. Ya. Ini informasi dari Nabi. Kalau kita nguap, syaitan tertawa. Jangan biarkan syaitan senang, syaitan tertawa. Jangan. Maka ditahan nguapnya. Pakai apa menahan nguapnya Pak? Kopi Pak. Ya, berarti niatnya menahan nguap juga ya kan? Ditahan semampunya, terserah mau pakai apa ya. Pakai tangan, pakai kopi juga bisa tahan nguapnya. Jadi kalau udah isya jangan ngopi Pak. Nggak bisa tidur, repot nanti malah ya. Ngopinya pagi aja, pagi. Kemudian di dalam hadis yang lain, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Tuh, ada fi'il amrnya. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, yang dengar ya, saudaranya apa? Sahabatnya ucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau saudaranya bilang yarhamukallah, yang bersin tadi bilang apa lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini indah sekali Pak. Demi Allah ini indah sekali. Coba wahing ya. Udah wahing, dia bilang alhamdulillah. Apa Pak artinya alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Kita kalau paham kalimat ini Pak, dan sering ngucapin kalimat itu, sedikit demi sedikit baper kita akan hilang. Ya, kita dihina, diejek, difitnah, ya udah biarin. Emang pujian itu milik Allah. Paham ya? Dulu bapak-bapak kemarin kalau nyapu, istri lewat minta dipuji kan sama istrinya. Sekarang enggak ya. Segala puji milik Allah ya. Kalau dihina, difitnah, di apa lagi? Ya dituduh apa lagi? Alhamdulillah. Memang yang layak dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang dengar tadi bilang yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Ya Allah, kalau udah disayang mau apa? Satu aja tujuan kita, disayang Allah. Udah, urusannya semuanya akan selesai. Allah kasih solusi.
Kalau Allah sudah sayang. Ini saya kemarin dapat faedah, Pak. Beda antara cinta sama sayang. Udah pernah dibahas di sini ya. Coba bedanya apa, Pak? Cinta sama sayang. Ayo. Sering ngucapin I love you, nggak bisa bedain apa bedanya. Sayang sama cinta apa bedanya? Masya Allah, sayang selamanya. Kalau cinta butuh duit, Bu. Ada duit saya cintai. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cinta itu butuh pembuktian. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, mana buktinya? Ngomong cinta sama Allah tapi nggak mau sholat, omong kosong, bohong dia. Cinta sama Rasul, kami mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi disampaikan sunnah, disampaikan kebenaran, dibantah. La ilaha illallah. Mana buktinya? Ucapan seseorang mencintai itu wajib menghadirkan bukti. Ya, buktinya kita cinta kepada Allah, semua yang diperintahkan kerjain, yang dilarang tinggalin. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau manusia sama manusia, misalnya bujangan bilang kepada gadis, ya, uhibbuki fillah, kata si bujangnya ini. Bujang udah ngaji soalnya. Uhibbuki fillah. Gadisnya bilang apa? Halah. Kalau benar cinta sama saya, datengin bapak saya. Emang cinta butuh pembuktian, ya. Itu baru. Nggak butuh ungkapan-ungkapan itu. Udah nikah baru dirayu-rayu. Belum halal mah jangan rayu-rayuan. Bener seneng sama saya, nih hubungin bapak saya. Ya, gitu Pak. Jadi cinta itu perlu apa? Pembuktian, pengorbanan. Itu namanya cinta. Kalau sayang lebih kemana? Perhatian, kepedulian. Itu sayang. Dan subhanallah Pak, kalau cinta bisa kesalingan. Kalau sayang hanya satu arah. Mohon maaf, saya bicara perilaku kita dengan Allah. Kalau cinta, manusia mencintai Allah, Allah mencintai manusia. Oke? Kalau sayang, pernah dengar riwayat hamba sayang kepada Allah? Belum nemu saya. Yang ada Allah menyayangi hamba-hambanya. Tapi kalau hamba kepada Allah, yang ada banyak hadis dan riwayat itu apa? Cinta. Mencintai Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu. Tapi kalau sayang, setahu saya itu hanya dari arah atas ke bawah. Allah menyayangi hamba-hambanya. Karena Allah yang memberi kepada kita, Pak. Kita bisa memberi kepada Allah? Gak bisa. Kita gak punya apa-apa. Apa yang mau kita kasih? Paham ya? Apa yang mau kita kasih? Gak ada. Pugu kita bernafas saja butuh pertolongan Allah. Jantung kita berdetak aja butuh pertolongan Allah. Semua kita butuh Allah. Makanya Allah sayang hamba-hambanya. Tapi hambanya sayang sama Allah? Yang ada hambanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak ya? Nah, seperti itu perbedaannya. Gitu. Kalau manusia sama manusia bisa saling sayang, kan bisa saling memberi. Orang tua memberi kasih sayang kepada anaknya. Anak juga bisa memberikan kasih sayang kepada orang tua. Itu manusia sama manusia. Tapi kalau Allah sama manusia nggak bisa beri apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke sini lagi. Yang bersin tadi doanya apa Pak? Yahdikumullah. Semoga Allah membimbingmu. Semoga Allah mengarahkanmu, memberi hidayah.
Wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki keadaanmu. Masya Allah, indahnya. Ini perkara apa itu, Pak? Perkara bersin. Sedalam itu, Pak, Nabi mengajarkan kepada kita. Subhanallah. Ya, siapa yang nggak senang didoakan hidayah? Didoakan apa tadi, Pak? Urusannya Allah perbaiki, keadaannya Allah perbaiki. Masya Allah. Berarti ini udah ranahnya hidayah apa? Hidayah taufik, murni milik Allah saja. Allah kalau ingin memperbaiki urusan seseorang, Allah akan gerakan hati orang tadi untuk melakukan ibadah-ibadah sehingga dia memperbaiki muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah kasih solusi-solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja. Apa makhraja? Jalan keluar, ya, solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih ke dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya nggak ada keraguan, satu masjid ini semuanya pernah merasakan rizki yang tidak diduga-duga. Benar nggak? Contohnya apa? Rizki yang tidak disangka-sangka. Istri bapak waktu SD nyangka tak mau nikah sama istri yang sekarang. Istri yang tidak disangka, ya rizki yang tidak disangka-sangka. Mungkin itu buah dari ketakwaan bapak-bapak semuanya, ya kan? Ya, subhanallah. Kemarin saya cerita ngajar ngaji sama jamaah saya, ya. Jamaah saya cerita kemarin cerita, Pak, dia ditipu sama orang sampai 200 juta, Pak. Sampai sekarang nggak balik. Sampai yang nipu ini kan cewek cowok nih pacaran, Pak. Sampai yang cowoknya udah meninggal, Pak, belum dibayar utangnya ini. Oke? Terus itu udah kejadiannya udah lama. Nah, kemarin ngaji sama saya. Santai aja, saya sederhana aja bahasanya. Mas, Mbak, uang yang 200 itu kan nggak balik. Udah Allah ganti kan? Ya, udah punya rumah, udah punya mobil, penghasilan ada tiap bulan, udah Allah ganti kan? Saya tanya begini, Pak, mau nggak hidayah sunnah yang sekarang mbaknya dapat, masnya dapat, ditukar sama 200 juta tadi, mau nggak? Saya gituin, mau nggak 200 juta itu balik, tapi masnya mbaknya balik lagi kayak dulu? Nah, dulu sama saya juga dulu waktu SMP belum tahu kewajiban sholat, bener nggak? Waktu SMP saya nggak tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Saya mulai sholat itu SMA kelas 1, Pak. Ya baru berpikir gitu loh. Waktu SMP ya namanya tinggal di lingkungan yang kurang baik ya. Saya nggak sebut nama kotanya. Pokoknya ada lah ya. Qadarullah masya Allah. Ya, di usia kelas 1 SMA itu baru mikir gitu loh. Buat apa sih saya hidup di dunia? Nah, ada pikiran ke sana ya. Tujuannya apa sih Allah menciptakan saya? Kan gitu kan? Wah itu belum ini, Pak. Belum dapat itu, masih ikut tahlilan itu. Masih belum ketemu gitu. Orang meninggal ngaji sampai pagi itu. Oh, dulu. Semua kajian saya ikutin, Pak. Saya ikutin. Saya pernah dibaiat juga, Pak, 3 kali. Wah itu panjang ya kalau saya cerita ya. Sampai dibentrokan antara Pancasila dengan syariat Islam, dibentrokan luar biasa itu. Saya ikut, Pak. Pengajian Muhammadiyah saya ikut. Pokoknya panjang lah perjalanannya. Tadi bahasa apa tadi? Hah? Kenapa? Oh, cinta saya. Doa dari orang yang bersih. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah membimbingmu, ya, memberi hidayah kepadamu. Hidayah apa ini? Taufik, dan memperbaiki urusanmu, memperbaiki keadaanmu.
Ini sama aja nih Pak, hadis berikutnya ini. Ya. Nah, ini aturan kita baca yarhamukallah itu ada syaratnya Pak. Kalau yang bersin bilang apa? Alhamdulillah. Kalau nggak bilang alhamdulillah, ya nggak usah didoain. Dan itu sunnah Nabi. Ada dua orang Nabi, ada dua orang sahabat di sisi Nabi. Oke? Sahabat yang satu bersin, alhamdulillah. Nabi doakan yarhamukallah. Sahabat yang sebelahnya bersin, nggak bilang alhamdulillah. Ternyata dia nunggu didoakan sama Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mana tadi? Atasa fulan fasammatah wa atastu falam tusammitni. Tadi si fulan bersin, Anda doakan yarhamukallah. Tadi kok saya bersin enggak didoakan? Apa jawab Nabi? Hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Kalau yang tadi dia bilang apa? Alhamdulillah. Saya doakan. Anda bilang enggak? Enggak. Ini Nabi yang mencontohkan ya. Jadi Nabi kalau dengar alhamdulillah ya setelah bersin orang lain, Nabi doakan yarhamukallah. Tapi kalau ada yang bersin enggak apa? Enggak bilang alhamdulillah, tidak didoakan yarhamukallah. Nih saya teringat kisah nih Pak. Nanti cari ya referensinya. Saya teringat kisah. Pernah nyampe kepada saya kisahnya Abu Dawud. Tahu Abu Dawud nggak Pak? Abu Dawud itu salah satu ulama yang punya kitab Sunan. Jadi kitab hadis ini Pak yang kita jadi rujukan, kan Al-Quran dan hadis kan? Kitab hadis ini yang kita jadikan rujukan itu Pak sudah dikodifikasi, sudah dinomerin. Ada Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Pak, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud. Nah, ini yang punya Sunan. Bedanya sama Musnad, kalau Sunan itu kitab hadis ya berjilid-jilid, tapi susunannya itu berdasarkan bab fikih. Paham? Ya, bab taharah, isinya hadis semua. Bab sholat, isinya hadis semua, gitu ya. Hadis-hadis tentang wudhu, hadis-hadis tentang sholat. Kalau Musnad disusunnya berdasarkan nama sahabat. Ya, Musnad Imam Ahmad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, kayak gitu Pak. Jadi Bapak mau nyari bab taharah di Musnad Imam Ahmad nggak akan ketemu. Oke, kita cerita biografinya Imam Abu Dawud. Tahu Bapak? Jadi Abu Dawud ini naik perahu Pak. Oke, naik perahu bersama apa namanya? Penumpang lain di sungai. Nah, tiba-tiba beliau melewati orang yang duduk di pinggir sungai tadi, bersin bilang alhamdulillah, sedangkan perahunya kan jalan terus kan. Oke? Abu Dawud minta izin kepada apa? Nakhoda ya. Nakhodanya ini supaya balik lagi Pak. Nggak apa-apa saya bayar, nggak apa-apa. Bayar bolak-balik ongkosnya berapa dirham gitu. Dia balik ke orang yang bersin tadi. Abu Dawud mendoakan orang tadi, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya doakannya, baru naik perahu lagi. Tahu nggak apa yang terjadi Pak? Kira-kira ada 6 orang penumpang perahu itu Allah kasih mimpi yang sama Pak. Mimpinya sama semuanya. Mimpi apa? Abu Dawud masuk surga. Subhanallah. Maksudnya jangan pernah meremehkan sunnah. Ini kan sunnah Nabi kan. Yang bersin bilang alhamdulillah. Yang dengar bilang yarhamukallah. Subhanallah. Dan kita nggak kaget dengar seperti itu. Kenapa? Karena Nabi pernah mengabarkan ada seseorang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Pernah dengar nggak itu? Bahkan pelacur di zaman Bani Israel,
Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara apa Pak? Memberi minum seekor anjing. Dan itu nggak aneh. Ketika ada perawi-perawi menceritakan Abu Dawud Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam surga gara-gara mendoakan orang yang bersih. Itulah fadilah dari mengamalkan sunnah. Subhanallah. Makanya saya pesan ya, satu sunnah sampai kepada kita berusaha mengamalkannya. Satu mungkin ada beberapa yang belum kita amalkan, yaitu sholat pakai sandal. Udah pernah Pak? Udah, alhamdulillah. Yang udah alhamdulillah. Tapi jangan dicoba di masjid sini Pak. Dimarahin DKM nanti. Saya nyoba sholat pakai sandal Pak, sholat Id. Qadarullah waktu itu sholat Id di lapangan kan. Di lapangan ya, saya periksa sandal saya bersih, nggak ada najisnya, udah sholat pakai sandal, nggak apa-apa. Atau teman-teman yang di rumahnya pakai sandal, ada kan kakinya nggak bisa kena lantai ya, dingin gitu kan, udah sholat pakai sandal. Tapi syaratnya sandalnya yang bersih, yang nggak ada najis. Itu sunnah Pak. Itu sunnah ya. Saya sudah bahas itu di An-Nahl. Sampai ada fi'il amrnya, sholatlah kalian dengan sandal kalian. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tidak mau sholat menggunakan sandal atau sepatu mereka. Termasuk Bapak lagi safar, kalau sudah punya wudu, ya, nggak usah dilepas sepatunya, nggak apa-apa, sholat aja. Yang penting sepatunya suci atau bersih. Gitu Pak ya. Kita lanjut. Mana tadi? Nah ini ada cerita Pak. Orang Yahudi itu biasa atau pernah bersin di sisi Rasul. Sangat mengharapkan supaya Nabi mendoakan apa? Yarhamukallah. Boleh nggak mendoakan rahmat untuk orang kafir? Nggak boleh, ya nggak boleh. Kemarin sudah dibahas, kalau ada orang kafir ngucapin salam kepada kita, jawabnya apa kemarin? Waalaikum, gitu ya. Nah gimana nih kalau orang kafir bersin? Kenapa? Hah? Misal orang kafir bersin bilang alhamdulillah. Sekarang udah banyak kan orang Kristen hafal Al-Fatihah aja ada, ya kan? Misalnya ada orang kafir bersin terus dia bilang alhamdulillah. Doa kita apa Pak? Langsung doakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Doakan hidayah boleh untuk orang kafir? Boleh. Ini hadisnya begitu Pak. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Jadi kalau ada orang kafir bersin, walaupun dia bilang alhamdulillah, boleh didoakan rahmat tidak? Tidak boleh. Tapi doakan apa? Hidayah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian ada hadis yang lain, kalau salah seorang di antara kalian bersin, maka taruhlah tangannya ya di mulutnya atau apa? Kain ya, bajunya. Nah ini ada fikihnya juga, saya pernah dapat di pondok. Kalau tangan kanan ini kan biasa buat salaman, iya nggak sih? Bayangin teman bapak habis bersin, hacim ketemu bapak, mau bapak salaman. Sebaliknya tangan kiri kotor, dipakai buat macam-macam, ya nggak? Pakai garuk buat apa-apa lah ya. Nah, terus gimana? Paling selamat itu pakai apa ini namanya? Sikunya begini. Boleh juga pakai tangan kiri tapi punggungnya gini. Ya, bukan yang telapaknya. Kalau telapaknya ini kan kotor tangan kiri, ya. Kalau tangan kanan kan buat salaman sama orang. Jadi bisa pakai saub atau pakai tangan begini, Pak. Jelas ya insya Allah ya? Ibu-ibu nggak kelihatan ya? Pakai sikunya Bu.
Jadi kalau ibu bersin, mulutnya ditutup pakai siku ibu itu. Gitu. Itu yang paling selamat ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yaitu fikih tentang menguap. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, ini tambahan dari saya, berarti kan dia nggak bisa nahan, berarti dia nguap kan? Maka kalau dia terpaksa menguap, maka tutup mulutnya dengan tangannya. Ya tadi saya sudah ajarkan. Jadi yang benar itu pakai tangan kiri, tapi sepunggung tangannya gini, gitu. Atau kalau nguap ininya benar-benar tutup, biasanya tutup semuka-muka begitu kan? Itu nggak masalah soalnya. Sambil menahan, kalau bisa menahan-nahan. Kenapa? Kalau bapak mangap ketika nguap nggak ditutup mulutnya, Nabi yang bilang, fa inna syaitan yadkhulu, syaitan akan masuk. Kan nggak lucu bapak kerasukan gara-gara nguap. Nguap langsung kerasukan. Ini Nabi yang bilang ini Pak, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim ya. Kalau orang nguap tidak ditutup mulutnya, khawatir syaitan itu masuk ke dalam situ. Ya kalau yang masuk setan doang, lalat ikut masuk juga gimana? Ya kan? Pernah nggak lagi nguap nyamuk ikut masuk? Ya? Ya, ini ala kulli hal ternyata sudah diajarkan oleh Nabi. Intinya apa? Dianjurkan mulut kita ditutup ketika sedang nguap. Terus kalau bapak lagi ngaji atau lagi sholat malam nguap gimana? Hah? Suruh tidur Pak. Jadi jangan maksain sholat, jangan maksain baca Quran. Khawatir orang yang ngantuk bukannya berdoa minta kebaikan kepada Allah, malah dia mencaci maki diri sendiri. Apalagi baca Al-Kafirun gitu kan. Nantinya malah kebalikannya ini artinya. Maka kalau bapak sholat malam atau baca Quran, loh kok ngantuk? Maka anjuran Nabi apa? Tidur. Jadi satu-satunya obat yang menghilangkan ngantuk adalah tidur. Obat ngantuk apaan ya? Ada yang jawab makan yang kecut-kecut katanya. Macam-macam kan jawabannya ya. Minum kopi lah apa segala macam. Ada kok orang udah ngopi tetap ngantuk? Ada. Emang sebenarnya ngantuk itu apa? Alarm tubuh kita memang sudah butuh di charger ya, tidur. Tapi kok ada orang bangun tidur masih ngantuk? Atau habis makan ngantuk? Jangan-jangan gula. Ya, saya ngobrol sama ahli kesehatan. Katanya lingkar perut itu mempengaruhi kesehatan juga. Maka saya sangat sarankan Pak, sangat sarankan Bapak kalau mau sehat, makannya itu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. 8 malam itu udah paling telat. Kalau mau bagus lagi ya sebelum maghrib atau ba'da maghrib. Itu aja Pak. Terus paginya gimana kalau lapar? Minum apa ya? Minum air putih, minum kopi. Minum kopi juga jangan pakai gula, kopinya aja Pak. Ya, belajar menikmati pahitnya kehidupan. Woi, ya kan Bapak minum kopi masih hidup kan? Manisnya biar dari wajah Bapak aja. Ya, benar Pak. Dijaga kesehatan Pak. Kenapa? Kita niat jaga kesehatan biar lebih lama kita berbuat kebaikannya. Niatnya begitu Pak. Dan kita mensyukuri kesehatan yang Allah kasih. Gitu. Jadi sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Ya kan?
Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Mungkin sebagian ada yang bilang, "Olah tanggung sarapan jam 12 zuhur. Sekalian aja puasa." Ya mau enggak puasa sekalian. Ya. Subhanallah. Lanjut. Sunnahnya berjabat tangan saat berjumpa dengan saudaranya, berwajah ceria, kemudian mencium tangan orang soleh dan mencium anaknya karena kasih sayang. Ya, peluk boleh dan dimakruhkan membungkukkan diri. Ya, makruh. Udah, yang benar salaman aja. Kita bacakan satu-satu hadisnya ya. Sedapatnya aja Pak ya. Dari Abul Khattab Qatadah, beliau berkata kepada Anas bin Malik, Akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah musafahah tahu Pak? Salaman, jabat tangan. Apakah para sahabat itu biasa jabat tangan kalau ketemu? Iya. Berarti mulai sekarang kalau kita jabat tangan sama saudaranya, dapat ilmu nih. Ternyata itu amalia sahabat ya. Insya Allah dihitung ibadah. Gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan orang yang pertama kali memulai musafahah kalau ketemu salaman adalah orang-orang Yaman. Orang Yaman itu dipuji oleh Nabi Pak. Di antara pujian Nabi, orang-orang Yaman itu hatinya seperti hati burung. Hati burung itu paling lembut Pak. Ya. Kenapa? Yaghdu khimusan wa taruhu bitonan. Burung itu keluar pagi perutnya kosong. Oke? Cari nafkah tuh seharian. Pulang ke sarangnya perutnya kenyang. Burung enggak enggak bawa simpenan. Maksudnya perbekalan buat besok enggak ada. Hari besok lagi. Itu burung. Dan burung tidak korupsi. Nah, itu yang bikin hati burung itu lembut. Ya kan? Kalau nggak ada yang disimpan, apa yang dipikirkan? Paham nggak maksud saya Pak? Besok lagi dah. Nah, subhanallah. Tapi kita kan bukan burung Pak ya. Kita ini punya anak, punya istri. Ya, membuat anak istri tenang ibadah bukan? Anak istri tenang tuh kalau di rumah beras aman. Ya udah, kulkas penuh. Jangan sampai anak kecil kita, anak yang paling kecil buka kulkas, ayah kok nggak ada apa-apa ya? Dibuka ketemunya sayuran. Nggak apa-apa Pak. Tapi dibatasin ya, namanya kesehatan itu perlu dijaga. Anak kecil itu belum tahu aturan Pak. Misalnya mau makan manis-manis jajan malam ya. Besok lagi anak sudah malam nggak boleh manis dan seterusnya. Oke, insya Allah kita lanjutkan perkataan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.